Ya, yang pertama memang pasar tradisional harus tetap buka ya. Ini kondisi yang memang sulit untuk kita berhentikan perekonomian ini. Kenapa? Karena pasar tradisional itu ujung distribusi pangan rakyat. Kalau pangan rakyat itu distribusinya terganggu, maka pangan bagi rakyat juga akan terganggu. Nah, beberapa hal yang memang perlu didorong bersama adalah menjaga agar klaster pasar ini tidak muncul ya di pasar-pasar tradisional. Beberapa saat yang lalu di Jawa Barat, Cimahi, hari ini juga ada laporan tapi belum terverifikasi yang di Bandung ya, 3. Ini penting dilakukan rapid test dan swab agar kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah penyebaran di pasar tradisional. Kita harus benar-benar memastikan bahwa pasar tradisional itu aman ya, dan nyaman untuk dikunjungi pedagang dan pembeli ya. Ini penting untuk kita jaga karena proses penularan di pasar tradisional itu lebih berpotensi dibanding di tempat lain. Kenapa? Karena interaksinya masih cukup tinggi, ada tawar menawar, ada komunikasi antara pedagang dengan pembeli ya, ada pertukaran uang secara langsung, uang cash ya, ini juga berpotensi. Maka kita mendorong agar pemerintah daerah melakukan swab atau rapid test minimal di pasar-pasar untuk pedagang dan pengelola pasar agar kita bisa mengidentifikasi penyebarannya di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong agar pemerintah daerah menjalankan protokol kesehatan di pasar tradisional. Protokol kesehatan itu alternatifnya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, tetapi kami sudah buat edaran ya untuk anggota kami dan pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia, paling tidak mewajibkan pengunjung dan pedagang menggunakan masker. Ini memang tidak mudah kami sosialisasikan secara terus-menerus oleh pedagang untuk pedagang dan pembeli. Tapi paling tidak upaya ini harus kita dorong secara bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, pengelola pasar, tapi pedagang, ya, anggota kami, IKAPI dan semua jajaran juga harus mencontohkan agar itu bisa digunakan. Karena masker ini menjadi sangat penting untuk disosialisasikan secara terus-menerus. Itu hal yang paling minim. Yang berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan tempat cuci tangan di tiap-tiap blok, ya, tiap-tiap gang di pasar. Bagaimana bersama-sama mempersiapkan aliran air dan menyiapkan sabun cuci tangan biasa untuk dipersiapkan di masing-masing gang-gang atau blok-blok di pasar. Termasuk secara berkala dan rutin mendorong agar ada penyemprotan desinfektan. Ini di Jawa Barat kita sudah lakukan di Pasar Purwakarta, Pasar Rebo Purwakarta. Kami, anggota kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin ya, dan melakukan sosialisasi untuk menggunakan masker. Terus kita dorong secara terus-menerus agar pedagang dan pembeli menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan menyambut new normal. Hal-hal lain seperti bagaimana melakukan pemetaan ulang pedagang, ya, menjaga jarak 1 meter. Kalau 1,5 meter itu antar kios menurut saya masih relatif aman ya. Lapak-lapak ini yang perlu kita jaga. Tapi itu dalam jangka waktu yang nanti ya, tidak terburu-buru sambil melakukan rapid test swab atau rapid test. Poin-poin lain seperti menyiapkan sekat plastik ya, yang murah meriah antara pedagang dengan pembeli itu bisa dilakukan, bisa tidak. Selama menggunakan masker menurut saya masih relatif bisa terjaga. Itu hal-hal dan poin-poin penting sebenarnya. Memang saya harus akui ya bahwa ini perlu keberpihakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, atau pengelola pasar itu sendiri. Kita tahu ya bahwa tiap hari kita harus membayar retribusi, pedagang harus membayar retribusi. Kami berharap itu juga dikembalikan untuk pasar agar relatif lebih sehat, lebih aman ya. Sosialisasi juga terus dilakukan.
sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dalam rangka new normal itu penting kita sosialisasikan. Nah, memang saya harus akui untuk melakukan sosialisasi itu sangat berat bagi kita. Kalau itu dibebankan hanya kepada paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok pedagang atau organisasi yang kami pimpin yang memiliki anggota di beberapa pasar di seluruh Indonesia. Nah, yang kami coba formulasikan adalah langkah pertama pemerintah daerah melakukan rapid test dan swab. Ini meyakinkan publik bahwa pasar ini aman, pasar ini siap untuk dikunjungi. Itu langkah pertama. Karena apa? Begitu ada yang menyatakan begitu menyatakan bahwa ada yang positif, saya berharap tidak ada pasar yang positif lagi ya. Kita cukup yang positif di 382 per hari kemarin. Per hari ini belum kami update lagi. Di seluruh Indonesia ada 65 pasar yang kami cek, 382 positif, 25 meninggal dunia. Nah, kita harapkan agar dari rapid test dan swab itu muncullah kedisiplinan baru bagi pedagang. Ada keyakinan baru bahwa pasar itu harus berbenah. Ada keyakinan baru, ada dorongan baru bahwa kita harus disiplin menggunakan masker dan seterusnya. Tetapi relatif tidak tersentuh dan tidak melakukan upaya perbaikan jika pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi, tidak membantu mensosialisasikan bahaya COVID-19, pentingnya untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan seterusnya. Ini harus dilakukan secara bersama-sama. Ini harus gotong royong, tidak hanya pedagang, tidak hanya pembeli, tetapi juga harus dilakukan oleh pengelola pasar. Kami tidak menuntut ini harus dilakukan pengelola pasar, ini harus bersama-sama. Ini harus bersama-sama. Paling tidak, yang tadi saya sampaikan di awal, pedagang membayar retribusi yang kami bayar selama berpuluh-puluh tahun ini, coba kita balikin lagi ke pasar untuk kesehatan di masa pandemi ini. Untuk menata ulang, memperbaiki proses kesehatan di pasar tradisional. Karena kami merasakan betul anggota kami ada yang positif, ada yang ketakutan, ada yang meninggal dunia, bahkan ini yang kami tidak mau terjadi di pasar-pasar lain. Maka perlu ada kerjasama dari pengelola pasar, perlu ada kerjasama dengan pemerintah daerah, perlu ada perhatian agak serius ya yang dilakukan.